warahmatullahi wabarakatuh, geng. Welcome to Galeri Ninja yang channelnya seputar bebaslah bisa masak, motivasi, terus kajian-kajian dan lain-lain. Ya, pada kesempatan ini aku Aninda Malia dan tamu pemateri kita Liana Novidasari. Ya, kenapa sih kok ada Mbak Liana ini? Kenapa? Ya, karena kita itu mau kajian bareng. Karena saya mau menambah ilmu menambah ilmu dengan Mbak Liana, ya, geng. Ya, pada kali ini kita akan mengkaji tentang apa, Mbak Liana? Wanita menutup aurat. Kewajiban menutup aurat ya, gengs. Oke, sebelum kalian itu menonton video ini, jangan lupa apa, Mbak Liana? Klik subscribe, lalu Terus share, tekan lonceng. Jangan lupa like ya, gengs. komen. Komen Itu di bawah ini. penting banget karena untuk meningkatkan kualitas saya. Terima kasih. Sekarang ini kita akan Langsung menuju topik ya, Mbak Linda ya. oke. Jadi, dalam Islam itu diwajibkan menutup aurat, gengs. Kenapa? Dikarenakan Kenapa itu? Islam itu sangat memulaikan wanita ya, agar kita tuh jilbab itu sebagai pembeda loh. Iya, kok bisa? Karena kalian pernah nggak sih lihat orang-orang yang bukan Islam pakai jilbab? Mayoritas kan enggak kan? Iya. Syarat-syarat pakaian yang harus wanita gunakan yaitu Aja. semua menutupi tubuh ya teman-teman, kecuali telapak tangan dan muka. Ya. Terus? Kalau telapak kaki itu termasuk aurat bukan enggak ya? Iya, karena muka sama telapak tangan itu bukan aurat, ya kan? Nah, syarat yang kedua, pakaian itu yang kita gunakan bukan untuk berhias ya atau tabarruj. Iya. Tabarruj itu Jangan yaitu fashionable, kan? Itu merupakan mengikuti suatu kaum. Itu ada suratnya, tapi saya surat apa hadis ya? Saya tahu. Quran surah Al-Ahzab ya Mbak Ninda ayat 33. Oh iya. Nah, kita bacakan ya, gengs. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertabarruj seperti orang-orang jahiliyah pertama. Quran surah Al-Ahzab ayat 33. Tabarruj itu yaitu perilaku wanita yang menampakkan perhiasan atau berdandan berlebihan, teman-teman. Jadi, kita pakaiannya yang longgar aja ya, teman-teman ya. Pakaian yang longgar, tidak menerawang. Tapi sekarang ini banyak ya bahan-bahan kain-kain baju yang ketat-ketat, terus lekuk tubuhnya terus menerawang. Itu biar kita cara ngatasinya gimana? Sebisa mungkin kita menegur ya, menegur, kita bilang baik-baik ya. Kalau intinya dalam Islam itu akan tidak terjadi fitnah, wanita jangan memakai pakaian yang menerawang, karena kalau menerawang kan juga nggak enak dilihat, teman-teman. Iya, tapi kalau kita sudah menegur, sudah gugur kewajiban, itu kita dosa atau tidak? Kalau kita sudah menegur tapi dia tetap tidak mau, ya itu sudah urusan dia sama Allah ya. Yang penting kita sudah menegur sebagai umat muslim. Kenapa kita nggak boleh pakai pakaian yang menerawang? Ya. Karena Rasulullah pernah bersabda, 2 golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan para wanita berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan ini dan ini. Ngeri kan, guys? Oh iya, itu hadis riwayat Muslim. Yang keempat, waktu kita menutup aurat kan menggunakan jilbab. Iya. Kucingnya jangan terlalu tinggi ya, gengs. Biasa aja, karena Tapi saya sering melihat teman-teman saya itu tinggi. Karena apa ya? Sekarang trennya iya. itu punuk unta itu. Padahal di itu pernikahan itu ya punuk untanya sampai ngeri ya. ngeri banget. Padahal Besar itu banget. termasuk dalam golongan penduduk neraka.
Apalagi Kalau Mbak Diana nikah mau gimana? syari aja ya, kayak Kak Dina Haura itu. Wah, Tahu Kak Anissa Rahma? Kalau kita memakai kucing yang terlalu tinggi, ya. itu juga berakibat. Kalau kita waktu di akhirat, Ya. harusnya kita waktu menuju surga itu sudah tercium baunya. Tapi gara-gara nangalinnya kita pun penuh onta, Ya. bau surga itu tidak tercium. Padahal bau surga itu tercium selama perjalanan ini dan ini, sabda Rasulullah. Terus apa lagi Mbak Diana? Syarat yang keempat yaitu tidak diberi wewangian atau parfum. Tapi kalau kayak Downy, Molto gitu boleh ya, gengs. Kenapa nggak boleh diberi parfum? Karena kan laki-laki kan itu kan agak tinggi ya syahwatnya. Iya. Maaf ya sebelumnya, gengs. Jadinya Bener agar banget kita itu tidak pengalaman pribadi. agar kita tidak terhindar dari fitnah atau timbulnya syahwat lelaki kepada kita, sebisa mungkin antisipasi ya, jangan pakai parfum atau wangian. Iya. Kalau mau pakai Downy boleh. Downy, Molto. Kenapa? Ada hadisnya juga loh, gengs. Kenapa kita nggak boleh memakai wangian atau Apa itu? parfum? Yaitu Rasulullah pernah bersabda, perempuan mana saja yang memakai wewangian lalu melewati kaum pria agar mereka mendapatkan baunya, maka ia adalah wanita pezina. Hadis riwayat An-Nasai, Abu Daud, Tirmizi dan Ahmad. Mengerikan, guys. Padahal kita cuma pakai parfum udah dianggap pezina. Na'udzubillah. Semoga kita masukkan surga. Amin. Syarat yang kelima yaitu tidak menyerupai lelaki Dan ataupun pakaian non muslim. Nah, Rasulullah bersabda, Rasulullah melaknat kaum pria. Maaf tipe ya, gengs. Allah melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai lelaki. Gimana sih kaum wanita yang menyerupai lelaki? Yaitu wanita yang memakai celana, terus baju ketat ya. Yang itu aja. Terus apa lagi Mbak? Sudah? lalu kan kita kan juga tidak diperbolehkan kan memakai pakaian seperti non muslim. Iya. Kayak itu rok pendek gitu ya. Rok pendek. Karena itu kayak menyerupai umat suatu kaum. Sebenarnya boleh, tapi nggak boleh ditampakkan di tempat umum ya teman-teman. Harus ditampakkan di suami atau ya cuma kalau di rumah aja. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud. Keenam yaitu bukan mencari ketenaran atau popularitas. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memakai pakaian syurah di dunia, niscaya Allah akan mengenakan pakaian kehinaan padanya pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka. Na'udzubillah. Semoga kita terlindungi dari api neraka dan kita dimasukkan di surga. Amin. Nah, pakaian syurah itu apa sih, guys? Pakaian syurah itu biasanya bentuknya seperti pakaian yang paling mewah atau pakaian yang paling kumuh. Jadi kita nggak boleh ya, guys, pakai pakaian syurah, yaitu pakaian paling mewah atau paling kumuh. Ya, Sebagai muslim kita harus yang pakai nyaman, sopan gitu ya, dan menutup aurat. Yang ketujuh, pakaian tersebut terbebas dari salib, teman-teman. Dari Dikroh Ummu Abdirrahman bin Uzainah, dia berkata, dulu kami pernah bertawaf di Ka'bah bersama Ummul Mukminin, yaitu Siti Aisyah. Lalu beliau melihat wanita yang mengenakan burdah yang terdapat salib. Ummul Mukminin lantas mengatakan, lepaskanlah salib tersebut. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat semacam itu beliau menghilangkannya. Hadis riwayat Ahmad. Lalu Ibnu Muflih dalam Al-Adubusi Syar'iyah mengatakan, salib di pakaian dan lainnya adalah sesuatu yang terlarang. Ibnu Hamdan mengatakan bahwa hukumnya haram. Tahu kan salib
seperti apa, gengs? Tahu itu kan simbol agama Non-muslim ya. Muslim. Syarat ke-8, pakaian tersebut tidak terdapat gambar makhluk bernyawa, yaitu hewan atau manusia. Karena gambar makhluk juga termasuk perhiasan. Jadi hal ini sudah termasuk dalam tabaruj. Larangan tabaruj. Ada pula dalil lain tentang ini ya, gengs, pakaian yang gambar. Nggak apa-apa guys, sorry, ini masih belajar. Maaf ya guys. Maaf. Kalau kalian komen silakan, saya open. Adapun dalil lain yang mendukung hal ini. Apa itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki rumahku, lalu di sana ada kain yang tertutup gambar makhluk bernyawa yang memiliki ruh atau pen. Tak kala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, beliau langsung merubah warnanya dan menyobeknya. Setelah itu beliau bersabda, sesungguhnya manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah yang menyerupakan ciptaan Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan ini adalah lafaznya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, An-Nasai, dan Ahmad. Syarat yang ke-9, pakaian itu suci ya, gengs. Bahannya suci dan halal. Kalau mendapatkan Halal pakaian mendapatkannya. Terus apakah sudah? iya sudah. Ya, Maaf ya teman-teman. Sekian penyampaian materinya. Apa ada ingin ditambahkan materinya? Mohon maaf ya teman-teman apabila salah kata. Sepertinya cukup ya teman-teman untuk materi hari ini. Makasih untuk selalu menonton dan selalu komen ya, karena itu komen penting, dan share jangan lupa ya. Terima kasih. Terima kasih. See you next time. See you